Ya, halo, selamat sore sedulur ruang hijau semuanya dimanapun Anda berada. Cuaca hari ini mendung, mau hujan ya. Sudah ada suara petir dari tadi. Kita syukuri ya karena pergantian musim ini sudah mulai berlangsung. Di sini sudah mulai turun hujan beberapa kali. Dulur ruang hijau, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian untuk rezekinya diperlancar gitu ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya. Dulur ruang hijau, hari ini sengaja kita menyapa dulur semuanya sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari subscriber kita yang bernama Herka Pod, begitu ya untuk nama akunnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan pertanyaan dari beliau kurang lebih adalah beliau ingin dijelaskan bagaimana sih manfaat dari indigo vera, atau apa saja sih manfaat dari indigo vera zolingeriana. Nah, dulur ruang hijau, sebelum ke arah situ, tentunya kita beberapa kali sudah mendengar ya bahwa indigo vera ini banyak ditanam oleh petani karena memang untuk manfaatnya sangat-sangatlah banyak. Kemudian juga punya keunggulan yang tentunya bisa bersaing dengan hijauan-hijauan pakan ternak yang lain. Salah satu hal yang kemudian populer terkait dengan keunggulan indigo vera ya adalah indigo vera itu dia mudah sekali untuk ditanam, toleransi terhadap kekeringannya juga bagus, kemudian dia itu tahan genangan. Indigo vera itu juga bisa ditanam di lahan yang kemudian dekat dengan air laut gitu ya, atau airnya payau, itu bisa tetap hidup gitu. Kemudian indigo vera ini juga minim sekali terdampak oleh penyakit, kemudian juga banyak sekali hal yang kemudian membuat indigo vera ini menjadi pilihan oleh peternak untuk ditanam dan untuk dijadikan biomasa sebagai pakan ternaknya. Itu ya dulur ya. Apa saja sih manfaatnya gitu ya, pertanyaan dari Mas Herka Broden. Oke, yang pertama adalah palabilitas atau tingkat kesukaan ternak terhadap hijauan ini. Jadi indigo vera ini adalah salah satu hijauan yang kemudian mempunyai palabilitas tinggi, sehingga kemudian banyak ternak yang suka terhadap indigo vera gitu. Profesor Luki Abdullah gitu menyatakan gitu. Jadi beberapa sumber informasi yang saya dapatkan itu adalah dari webinar yang kemudian Profesor Luki Abdullah inilah yang menyatakan beberapa informasi terkait dengan penelitian atau pengalaman dari peternak yang kemudian beliau rangkum gitu ya. Jadi beliau menyatakan bahwa peternak yang hebat atau peternak yang handal adalah peternak yang mampu meyakinkan ternaknya bahwa ini adalah makanan yang baik untuk ternak itu. Jadi seni beternak, saya melihat sebagai seni beternak gitu ya. Kalau tidak suka ya tinggal bagaimana caranya kita memberikan atau meyakinkan hewan ternak itu bahwa ini adalah makanan yang terbaik. Yang penting kita sudah tahu bahwa hijauan yang kita berikan adalah hijauan yang baik itu. Perkara nanti dia belum suka atau hewan ternak kita itu belum suka, ya tinggal kita biasakan, tinggal kita lakukan pemberian makanan indigo vera dengan pola-pola tertentu gitu ya. Oke, dan yang kedua, indigo vera ini mempunyai satu keunggulan atau manfaat bagi para peternak terutama begitu yang sudah menanamnya, adalah dia mempunyai produktivitas yang cukup tinggi gitu ya. Indigo vera ini terhitung salah satu hijauan pakan ternak yang kemudian ditanam karena peternak itu kerasan karena produktivitas yang cukup tinggi. Indigo vera itu bisa dipanen dalam jangka waktu 40 sampai 60 hari. Kalau kita runut ke belakang gitu, jadi kita tanam indigo vera gitu ya. Biasanya ukurannya 50-an cm atau 70-an cm gitu ya. Setelah itu kita tanam 2,5 sampai 3 bulan atau 4 bulanan gitu ya. 2 sampai 4 bulan gitu kita bisa memangkas atau pruning pertama. Kita pangkas full, jangan lupa tingginya 60 cm dipangkas full begitu. Setelah dipangkas pertama nanti kita bisa panen lagi 40 sampai 60 hari gitu. Jadi dalam rentan waktu itu nanti akan muncul percabangan, muncul tunas-tunas baru gitu. Semakin lama indigo vera ini ditanam dan dipangkas begitu, semakin lama dia kan untuk akarnya itu akar dengan semisal usia 3 tahun setelah tanam gitu. Tapi untuk
batang-batang atau tubusan-tubusan yang muncul itu tubusan usia 40 hari gitu, usia 30 hari. Bayangkan kekuatan indigo vera itu ke akar yang sangat kuat dan kemudian bisa memproduksi akar yang sangat banyak, memproduksi daun yang sangat banyak di atasnya gitu. Oke, untuk yang ketiga, jadi manfaat dari indigo vera itu berarti berhubungan dengan salah satu keunggulannya, yaitu indigo vera ini memiliki kandungan nutrien yang tinggi gitu ya. Jadi di dalam indigo vera itu ada kandungan protein yang bisa sampai 27%-an, kemudian ada mineral, ada kalsium gitu ya. Sehingga kemudian itu dibutuhkan ternak dan sangat-sangat membantu gitu ya. Indigo vera ini kan nanti bisa diperuntukkan untuk ramsum pembuat konsentrat dengan bahan-bahan hijauan gitu ya. Jadi tinggal dicampur-campur sesuai dengan kebutuhan peternak yang kemudian tentu sudah dipelajari gitu ya. Kemudian di dalam indigo vera ini rendah tanin juga ya, rendah tanin. Tanin itu kalau tidak salah adalah zat yang kemudian bisa memicu anti nutrien gitu ya, sehingga semakin kecil taninnya semakin baguslah hijauan pakan ternak itu gitu. Nah, indigo vera ini termasuk rendah tanin, jadi cukup aman gitu. Kemudian ada juga ada satu unsur dalam indigo vera di mana kemudian kalau semisal dikasih makan indigo vera itu gitu, jadi untuk ternaknya, kandangnya tidak berbau. Jadi ada satu perusahaan yang disampaikan oleh Profesor Luki Abdullah lagi gitu ya, yang sudah memanfaatkan tepung indigo vera sehingga kemudian kandangnya itu tidak berbau gitu. Yang keempat, untuk indigo vera ini mempunyai satu keunggulan, atau ini hal yang bermanfaat juga ya untuk peternak itu, karena dia mudah dikembangkan. Sejauh ini saya lihat indigo vera ini bisa dikembangkan dengan cangkok juga bisa, dengan stek batang ada yang beberapa yang mempraktekkan, juga bisa dikembangkan dengan biji gitu ya. Bijinya itu bisa memproduksi indigo vera dengan lebih banyak. Ketika teman-teman misal punya satu batang pohon dan ingin mengembangkan ke area yang lebih luas, itu bisa mengembangkan dengan biji dari satu pohon yang kemudian dibiarkan ya untuk menghasilkan biji yang baru gitu. Yang kelima, untuk manfaat dari indigo vera atau salah satu keunggulannya bahwa indigo vera ini mudah untuk dirawat gitu ya. Jadi indigo vera ini tidak membutuhkan perawatan yang intens gitu. Jadi kemudian untuk perawatannya kita juga selain mudah juga murah gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah manajemen penebangan agar kemudian indigo vera ini biasanya rentan dengan satu penyakit yang namanya bintil daun. Itu bintil daun itu bisa dipicu dari satu penebangan yang tidak rutin gitu ya. Jadi setelah tanam itu diusahakan nanti di pruning gitu ya dalam 4 bulan atau 3 bulan sesuai dengan kesuburan tanah di lokasi Anda masing-masing gitu ya. Jadi perawatannya mudah teman-teman. Selain harus rutin dalam memanajemen pemangkasan, teman-teman juga bisa menggunakan urin kambing saja atau urin kelinci saja untuk merawatnya gitu. Tinggal dispray gitu. Kalau menurut Profesor Luki Abdullah sesuai dengan risetnya, dispray di usia 24 hari setelah pangkas gitu ya. Dispray 24 hari, 28 hari dan 30 hari gitu. Jadi setelah itu tinggal dinikmati saja hasilnya nanti di usia 40 harinya, atau lebih dari itu 40 sampai 60 hari. Tinggal disesuaikan saja dengan bagaimana kesuburan indigo veranya atau bagaimana produktivitas indigo vera di pohon yang akan dipanen gitu. Keuntungan yang keenam, jadi indigo vera ini kalau kita tanam, jadi indigo vera ini memungkinkan kita memberikan pakan alternatif untuk beberapa hewan, karena sudah ada beberapa hewan yang kemudian diriset suka atau bahkan memberikan efek yang baik ketika diberi pakan indigo vera. Ayam kampung itu suka, kemudian ada mentok, ada beberapa yang sudah memperhatikan ke mentok, kelinci, kemudian ada kambing, ada domba, ada sapi, dan ikan gitu. Ikan juga doyan ya, ikan-ikan herbivore ini juga doyan dengan
indigo vera. Efeknya juga bagus. Ada beberapa penelitian menurut Profesor Lucky Abdullah gitu terkait dengan indigo vera. Kalau dikasihkan kambing perah juga konsisten untuk susu perahnya gitu ya. Untuk sapi pedaging juga kualitas dagingnya meningkat begitu dan lain sebagainya. Dan tentu untuk yang terakhir, indigo vera ini bisa memberikan potensi ekonomi gitu ya, potensi ekonomi. Teman-teman bisa memanfaatkan indigo vera ini dengan kemudian menjual bibit juga bisa, dengan mekanisme dan aturan tertentu ya tentunya. Juga teman-teman bisa melakukan penjualan gitu di daunnya. Daunnya juga memberikan potensi ekonomi ya gitu. Baik mau dijual basah itu ada yang menjualnya, juga ada yang bisa dijual dengan kondisi kering atau high indigo vera. Selain itu berarti karena dia menyuburkan tanah ya berarti dia cocok ya ditanam di lahan-lahan yang marginal gitu, lahan-lahan yang kurang subur dan lain sebagainya begitu ya dulur ruang hijau semuanya. Itulah informasi yang coba kami rangkum dan kemudian kami sampaikan kepada dulur ruang hijau semuanya terkait dengan manfaat dari tanaman indigo vera gitu ya. Jadi ada banyak sekali manfaatnya dan ini recommended banget untuk peternak untuk ditanam dan bisa digunakan sebagai macam-macam kebutuhan pakan dan lain sebagainya gitu ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan share jika teman-teman semuanya memandang bahwa video ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa like dan kemudian ikuti terus channel Ruang Hijau. Salam hangat dari Ruang Hijau. Maju terus pertanian dan peternakan Indonesia.